Bagian ketiga. Namsintri membawa Kang Sobong dengan sisa energi yang ada. Setelah sampai luar gedung, program robot Namsintri pun kembali normal. Ia tak ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Namsintri pun nonaktif karena beberapa sistemnya yang rusak dan baterainya habis. Kang Sobong yang mengetahui keadaan Namsin dan ia mengira Namsin pingsan pun segera berteriak meminta bantuan. Asisten Namsin yang juga berada di lokasi kejadian pun segera datang dan dengan cepat memakaikan gasnya agar kerusakan pada tubuh Namsintri tak diketahui siapapun. Namsintri segera dibawa menggunakan ambulan dan dibawa menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, ambulan tersebut dihalangi oleh sebuah ambulan lain yang dibawa oleh ibu Namsin. Namsintri pun segera dipindahkan dan diperbaiki oleh ibu Namsin. Pak So yang mengetahui kejadian tersebut dari petugas pun segera menelpon asisten Namsin atau manajer tim G, dan ia diberitahu jika Namsintri berada di rumah sakit PK. Pak So pun segera pergi ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, ia pun segera ke ruang operasi dan ia curiga setelah mendapat info jika tak ada jadwal operasi pada hari itu. Namun tiba-tiba asisten Namsin atau manajer tim G datang dan menghalangi agar Pak So tak masuk. Namun Pak So tak peduli. Ia segera masuk dan melepas pakaian operasi pada Namsintri, dan ia pun terdiam setelah melihat kondisi Namsin. Tak lama ia pun keluar. Dokter yang merupakan sahabat manajer tim G pun agak kesal kepada manajer tim G karena ia tidak tahu tentang seluk-beluk pasien tersebut, dan manajer tim G hanya memintanya untuk melakukan apa yang ia minta saja. Akhirnya, dokter yang menangani Namsintri tersebut pun segera pergi tanpa berkata-kata. Setelah dokter pergi, manajer tim G mengaktifkan tombol yang ada di pergelangan Namsintri sehingga Namsintri hidup kembali. Namsintri kemudian mengumpulkan data untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Kang Sobong pun curiga terhadap tingkah Namsin sebelumnya yang tak ingat apa yang telah terjadi. Di tempat lain, tepatnya di Ceko, manusia Namsin masih belum sadarkan diri. Mata-mata Pak So pun ternyata sudah mengetahui keberadaan Namsin. Mata-mata tersebut memasuki rumah tempat Namsin dirawat ketika David pergi. Ia pun hampir menemukan tempat Namsin. Namun tiba-tiba David pulang untuk mengambil barangnya yang tertinggal, dan di saat itulah ia melihat seseorang yang menyelinap keluar dari dalam rumahnya. David pun segera menghubungi Dr. Oh dan berencana membawa manusia Namsin ke Korea karena keberadaan mereka sudah diketahui. Di hari berikutnya, Namsintri pun sudah pulih dan ia langsung mendatangi wawancara. Ia pun bertemu dengan Kang Sobong yang langsung mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Kang Sobong juga tanpa ragu menawarkan diri bekerja sebagai pengawal Namsin dengan setia, sambil meneteskan air mata. Namsin pun langsung memeluknya dan mengetahui jika Kang Sobong berbohong. Malam sebelumnya, Kang Sobong bertemu dengan Pak So dan ia diajak bekerja sama untuk mencari informasi tentang Namsintri. Kebetulan, karena sudah tak punya pekerjaan, Kang Sobong pun menerimanya. Lanjut, di ruangan kakek Namsin, terlihat Pak So sedang berusaha meyakinkan
Pak Ketua atau kakek Namsin agar mau menerima Kang Sobong sebagai pengawal. Setelah perdebatan yang agak panjang, Kang Sobong pun diterima dan langsung bekerja sebagai pengawal pribadi Namsin. Sampai di rumah Namsin, mereka pun disambut oleh para pelayan. Berhubung Kang Sobong sudah menjadi pengawal Namsin, manajer tim Ji pun memberitahu Namsin untuk waspada. Kang Sobong pun mulai beraksi. Ketika malam tiba, ia masuk ke kamar Namsin dan meletakkan kamera tersembunyi di salah satu action figure milik Namsin. Sedangkan pada saat itu, Namsin sedang berada di sebuah ruangan bersama kakeknya. Tiba-tiba, penyakit amnesia kakek Namsin pun kambuh dan segera dibawa berobat. Di kamar Namsin, Kang Sobong masih memasang kamera tersembunyi dan mendengar suara langkah yang membuatnya tiba-tiba kaget dan bersembunyi. Ternyata suara itu berasal dari Namsin. Namsin yang tak mengetahui adanya orang di dalam kamarnya pun sedang asik menyalakan lampu menggunakan jaringan yang terhubung dengan dirinya. Kang Sobong pun tetap berusaha dengan tenang bersembunyi di bawah meja meskipun sebenarnya dia ketakutan karena melihat segala sesuatu bergerak dengan sendirinya. Pagi harinya, Kang Sobong terus mengawasi Namsin di kamarnya. Namun tak lama ia pergi ke rumah sakit PK secara diam-diam mengikuti asisten Namsin atau manajer tim Ji. Namsin Tri mengetahuinya dan mengikuti Kang Sobong pergi secara diam-diam. Sesampainya di rumah sakit, Namsin Tri juga melihat ibunya. Kang Sobong terus mencari manajer tim Ji dan melihatnya bersama seorang wanita. Kang Sobong pun segera memotretnya dan mengirim foto tersebut kepada Pak So. Merasa tugasnya sudah selesai, Kang Sobong pun segera keluar. Manajer tim Ji bersama Ibu Namsin berbicara dengan dokter mengenai ruangan tempat manusia Namsin akan dirawat setelah sampai di Korea. Manusia Namsin akan dirawat oleh dokter yang sebelumnya juga pernah merawat dan membantu Namsin robot. Beberapa menit kemudian, Namsin sudah tiba di rumah sakit. David dan dokter segera membawanya masuk. Namun, kain yang menutupi wajah manusia Namsin sempat terbuka dan Kang Sobong pun melihatnya dengan kaget. Saat mencoba memperhatikannya lebih jelas lagi, tiba-tiba Kang Sobong dikagetkan oleh kehadiran Namsin Tri dan cerita pun bersambung.